Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ada adik-adik yang cantik dan yang ganteng. Masih bujang nih semua? Itu Pak. Udah punya istri? Ibu. lamaran. Oh iya, udah punya calon ya. Calon. Ini ada tamu kehormatan dari Stikes Ciamis. Silakan, barangkali ada yang perlu dibantu sama Abi. Ya, ada yang mau ditanyakan setelah barusan langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan klien-klien yang ada di halamannya. Silakan selanjutnya, barangkali ada penasaran mau tanya Abi, silakan. Pertama sih Pak, kan dia teh terus aya nu kan terus keluar tuh terus ndamang itu total udah keluar gitu kan. Ya, Ada belum? banyak. 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 Kira-kira berapa lama? Apakah dari orang sendiri atau keinginan sembuh atau gimana? Secara umum itu sekitar 80% yang berobat di sini dorongan dari orang tua, baik dari narkoba ataupun ODGJ. Dan dari 80% itu ada juga yang dari BNN ya, dititipkan di sini. Dari 80% itu artinya apa? Artinya tidak ada keinginan untuk sembuh. Maka di sini diberikan pemahaman bagaimana yang dulu seringkali disampaikan, ada istilah 3K, terus didorong kemauan, ada keyakinan, ada kesungguhan. Itu yang 80%. Karena tanpa itu tidak menjamin ya. Kuncinya ada kemauan dulu untuk bertobatlah kembali ke jalan Allah. Itu ditanamkan. Nah, yang 20% ada kemauan dari rumahnya, udah merasa capek menggunakan obat, udah merasa capek dengan gelisah, itu ada kemauan. Nah, yang 20% yang lebih cepat kesembuhannya, karena dari rumahnya juga ada dorongan kemauan. Itu barangkali. Yang lainnya patut dipertajam yang barusan yang sama klien. Tadi ditanya berapa tahun menggunakan obat? 2 tahun menggunakan obat. Kenapa menggunakan obat? Dia ingin tidur ya, hanya ingin tidur, ingin tenang. Karena pada awalnya dia itu ingin begadang, tidak menggunakan obat. Kan awalnya seperti itu, seperti bayi pengguna sabuk kan, jadi susah tidur tapi merasa gagah dan kuat, merasa kuat lah, itu merasa bertahan. Akhirnya berbuah susah tidur. Dan ketika dia diarahkan untuk bertobat oleh orang tuanya supaya bisa tidur, maka menggunakan obat. Itu pengguna obat-obatan yang barusan yang sudah 2 tahun itu tadi menjawab sudah 2 tahun menggunakan obat. Nah, tapi tetap marah, susah tidur dan susah tidur. Itu barangkali. Nah, di sini kan tadi dengan terapi religi menumbuhkan kemauan, keyakinan dan kesungguhan. Ada yang 1 bulan, 2 bulan udah bisa tidur, dan ada yang singkat sekali seperti itu. Kuncinya kemauan dari dirinya. Itu barangkali. Bukan berarti menyalahkan penggunaan obat, tapi itu fakta di lapangan. Tanpa menggunakan obat, dengan menanamkan keyakinan, alhamdulillah bisa ada perubahan. Dan itu yang tadi baru berapa? 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, udah seperti itu. Insya Allah kayaknya sih dalam kurang lebih 7 bulanan akan kepada 90%. Silakan yang lainnya. Bapak mau nanya, kalau yang kemarin itu tuh sempat pakai obat dokter atau enggak ya? Yang mana? Chandra. Ya, pengguna obat. Oh, sempat ke dokter juga. Pengguna obat. Itu sakit kan udah tahunan juga ya, kalau nggak salah 6 tahunan. Dan sekarang sudah digunakan mengolah ini kan konten-konten ya. Dan kebetulan baru kemarin juga itu digunakan. Alhamdulillah sekarang kan kelihatan ceria itu ya, diaktifkan. Memang butuh aktif nih. Cuma kelemahan di sini barangkali
ya belum punya tempat yang luas. Nanti pun kalau itu olahraganya barangkali di atas ini, lari-lari aja, motor, karena ini tempat cukup luas. Itu pun bagian daripada terapi. Aktif itu bagian terapi. Silakan yang lainnya. Kalau untuk terapi itu ya Pak, kira-kira ada surat-surat pilihan yang pasti dipakai buat terapi? Surat-surat pilihan? Iya, atau apa gitu? Surat-surat pilihan adalah Abi sengaja amalkan dan ajarkan kepada anak-anak ini yang sekiranya mudah dan hafal. Ya. Kalaupun berbicara ada satu hadis, ahli jihad bi kitabillah, obati dengan kitab Allah. Nah, kebetulan tidak semua mampu baca Quran. Maka diajarkan, dibiasakan surat-surat pendek, termasuk setiap ba'da sholat, Fatihah. Rasanya agak mungkin orang muslim tidak baca bahasa Fatihah, lalu ayat kursi. Kalaupun tidak semua bisa saya kursi, tapi diwajibkan hafal. Di Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, ini udah merupakan amalan wajib di Romania. Dan itu ditanamkan, anak-anakku semua yakinkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, yakinkan bahwa Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini ditanamkan. Kenapa harus ditanamkan? Supaya ada buahnya, ada hasilnya, bagaimana benar-benar Al-Quran kitab merupakan satu pedoman kehidupan. Yang kedua, gangguan-gangguan yang membisik, halusinasi itu, karena keyakinan ibu itu ada Abi itu adalah gangguan jin-jin pasek yang membisik itu, sehingga halusinasinya hilang, ya, bisikan-bisikan alladzi wasiwasi fi sudurin nas. Melalui bacaan-bacaan surat-surat pendek itu bisa habis dengan amalan diri, karena pada dasarnya makhluk atau penyakit yang ada dalam dirinya itu bukan oleh orang lain, maka tertanamlah oleh amalan diri. Lebih-lebih ketika gangguan jin, lebih takut dengan amalan diri, bukan orang lain. Jadi bukan terus-menerus ayo minta diruqyah terhadap yang lain, minta obat ini ditanamkan. Itu barangkali. Silakan yang lainnya. Kan kita ngambil terapi surat ajin suruh didengarkan, apakah itu baik bagi? Apapun yang dibaca kembali kepada niatnya, ya. Karena banyak yang baca, saya tidak akan sebutkan suratnya, ya. Saya bacakan surat ini untuk ini bisa menghadirkan makhluk, hati-hati, termasuk pertanyaan tadi. Saya mengamalkan surat ini, ada yang mendawamkan surat A, B, C, D. Akhirnya hadir hodam-hodam surat itu katanya berdasarkan keyakinannya. Dan akhirnya tak kurang menjadi stres, sakit jiwa. Kalau mengamalkan yang tadi ditanyakan, di sini pun diamalkan di surat jin. Karena niatnya juga yang pertama jadi petunjuk bagi manusianya dan bagi golongan jinnya. Yang kedua, diyakini dengan pertolongan Allah, golongan-golongan jin yang ada dalam diri tersingkir. Bukan malah sebaliknya, saya ngamalkan surat jin untuk hadir jin. Nah, itu bakal salah. Inilah perannya. Innamal a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Dengan syarat diri tidak punya merasa kekuatan apa-apa, serahkan. Itulah pengobatan syariah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah cukup? Kalau sudah cukup anak-anak semua, inilah pengobatan Al-Quran, pengobatan syariah. Yang pertama, meluruskan akidah, ya. Tidak ada tertanam sedikit pun bahwa diri bisa mampu menyembuhkan dan lain sebagainya. Tidak. Yakinkan ia karena bodoh, wa ia karena nasta'in. Yang kedua, sesuai hadis, ahli jihad bi kitabillah, obati dengan kitab Allah. Lalu dengan ayat Qur'annya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yakin bahwa melalui bacaan Al-Quran akan menjadi asbab kesembuhan hamba-hamba Allah yang berobat dan yang
bertobat. Namun ketika tadi ada pertanyaan untuk mengamalkan surat jin, di sini biasa diarahkan di pengajian tiap malam hari pun, ketika ngaji tadarusan pun merupakan satu diaramannya itu adalah terbiasa ketika baca Quran, biasakan dulu Fatihah karena umul Quran, yang kedua ayat kursi, baru anca-anca tadarus, baru ditutup al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itulah barangkali keterbiasaan di sini dilakukan di aramannya, dan alhamdulillah barangkali ini udah 1000 lebih lah pasien sejak 2003 ya berobat rawat inap ataupun rawat jalan. Harapan tiada lain yang seringkali disampaikan di YouTube, menjadi nilai lah bagaimana orang-orang muslim memahami, meyakini betapa indah dan hebatnya Al-Quran. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Dan sekaligus bagi adik-adik, yakinkan Al-Quran jadi kebutuhan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.